Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cibitung 1 yang juga sekaligus selaku CGF 10. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Cibitung 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara sosialisasi mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Eti Suningsi selaku CGP 10. Adapun acara yang akan kita laksanakan adalah satu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga presentasi oleh Ibu Eti selaku CGP 10, yang keempat tanya jawab, dan ke-10 penutupan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eti Fatmawati SPD. Kepada Bapak Ibu guru disilahkan untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Eti selaku CGP 10. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Wabillahi ala umuri dunya wadin wa ala sholihim amma ba'du. Rabbi sholli wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Cibitung 1. Yang pertama dan utama tentunya mari kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Rabbi yang mana telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul berwajah di ruangan kantor SDN Cibitung 1 ini dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Sholawat dan salam adalah senantiasa kita limpahkan kehadiran paduka alam Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatul uzma. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mensosialisasikan budaya positif yang akan kita wujudkan di sekolah kita tercinta SDN Cibitung 1. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian dari budaya positif. Barangkali ada rekan-rekan yang sudah mengetahui apa artinya budaya positif. Oke, budaya positif adalah segala sesuatu, nilai-nilai,
kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berpusat kepada murid, yang mudah-mudahan itu menjadikan suatu kebiasaan yang akan terwujud, yang untuk memperbaiki perilaku siswa-siswi di sekolah kita. Kemudian tentunya semua itu berkat peran daripada Bapak Ibu Guru yang membimbing putra-putri kita sekalian sehingga menerapkan budaya positif di sekolah, yang kemudian juga setelah di sekolah akan diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan budaya positif yang meliputi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan Universitas perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga positif. Disiplin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif yaitu seseorang yang memiliki disiplin. Berarti dirinya memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang. Baik teman-teman, ini ada contoh penerapan implementasi. Yang pertama, contoh disiplin positif, yaitu untuk siswa datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, memakai seragam. Untuk nilai-nilai kebajikan universalnya, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Kita bergerak dulu supaya ngantuknya hilang. Ayo, ibu-ibu dimohon berdiri. Ya, Bapak. Dan ikutin saya ya. Saya bilang tepuk semangat, berarti tek 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 se, tek tek ma. Nah, semangat, biar semangat. Oke, siap? 1, 2, 3. Se, ma, nah, semangat. Ya. Ada lagu yang bisa dipakai di kelas ya, untuk anak-anak nanti kalau lagi bete kita bisa bergerak tangannya. Baik teman-teman, ini ada contoh penerapan implementasi. Yang pertama, contoh disiplin positif, yaitu untuk siswa. Kita ganti saja dengan kemudian menjaga kebersihan. Ada bisa pakai ini aja Bu, yang untuk nilai-nilai belajar kebajikan Pancasila. kejujuran. Ada Bu Yuli atau Bu Winda nih mau ngasih ice breaking biar kita semangat lagi nih. Mama. Masih banyak soalnya nih. Ayo silakan Bu Winda. Ya, ayo. Ayo ibu-ibu biar ngantuknya hilang, kita berdiri. Itu budaya positif ya. Ya, siap. Berdiri nih. Ya, berdiri boleh. Oke. Ini yang profil pelajar Pancasila kan kelima. Yang tadi sudah dibahas di nilai kebajikan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tapi sambil dikit ya. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kayak gitu Pak Maman, sip. Coba Pak Maman di depan. Ayo Pak Maman di depan ya. Ayo Pak Maman di depan. Bantu ya. Ayo. Ayo Pak. Ayo Pak. Lagi pertama cewek-cewek pertama. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
yang merupakan disiplin positif, yaitu datang tepat waktu, menjaga kebersihan, memakai seragam. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal ada kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Lanjut. Ya, kita sudah tahu kan, kita juga sekolah punya disiplin positif, yaitu datang tepat waktu, kemudian anak-anak menjaga kebersihan, dan memakai seragam. Nah, ini ada sedikit respon ya dari siswa tentang ya, ini adalah respon dari siswa tentang penerapan budaya positif. Kemudian refleksi rencana ke depan. Banyak hal baik dari nilai kebajikan yang sudah terlaksana seperti sopan santun, tanggung jawab sebagai seorang guru. Saya akan lebih menuntun siswa dalam menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dengan memberikan contoh dan penerapan budaya positif di sekolah. Contohnya mungkin kita dulu ya, dari kita sebagai guru, ketika datang kita melakukan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun sebagai suri teladan atau contoh kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita akan juga tetap menerapkan S5 ini, 5S ini. Kemudian juga ketika kita berjumpa, kita bersalaman, kita mengucapkan salam ya, itu akan kita biasakan, kita jadikan contoh kepada anak-anak. Kemudian budaya atau konsep budaya positif lanjut meliputi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang pertama, teori motivasi dari Ziana Gusin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, menurut teori motivasi, bahwa anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti kita diketahui di sekolah, mungkin Bapak Ibu guru juga sering melakukan, apabila anak tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas, maka kita seringnya melakukan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, barangkali Bapak Ibu guru juga sering sekali memberikan nilai atau hadiah-hadiah reward lainnya kepada anak-anak yang berprestasi di kelasnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Ya, pada dasarnya kita berbuat baik itu adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Kemudian menurut hukuman, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Barangkali Bapak Ibu guru juga sering tidak merencanakan hukuman apa-apa, tiba-tiba anak datang terlambat. Akhirnya bagaimana untuk anak ini tidak melakukan kesalahan lagi? Akhirnya kita memberikan hukuman, misalnya dengan lari keliling lapangan atau membersihkan WC. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ujuk-ujuk aja anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kita tidak mau mengetahui alasannya apapun. Pokoknya kamu harus keliling lapangan. Itu sifat hukuman. Kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh perbuatan atau perkataan. Kalau zaman dulu, zaman kita sekolah ya, di tahun 80-an, saya di SMP, sering sekali guru melakukan hukuman berupa fisik. Saya masih punya pengalaman guru bahasa Inggris saya, apabila PR tidak dikerjakan, soalnya 5, dia akan menjewer kuping muridnya selama 5 kali.
Kemudian kalau soalnya 10 sama 10 kali kalau tidak mengerjakan PR. Yang paling menyedihkan, kalaupun mengerjakan soalnya 10, salah satu tetap harus dijewer 1 kali, salah 2 dijewer 2 kali. Saya sendiri pernah mengalami itu, dan walaupun positifnya karena rasa takut dijewer, akhirnya saya belajar, saya mengerjakan tugas supaya tidak terkena jewer. Bukan keinginan untuk perubahan diri sendiri, tapi karena pengaruh dari eksternal, dari luar, dari rasa takut itu. Kemudian ada teori penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sesungguhnya kita mendidik anak supaya mandiri, supaya aktif dan kreatif, tumbuh keinginan sendiri. Tetapi jika kita memberikan penghargaan ini, justru anak termotivasi hanya karena penghargaannya. Ketika tidak ada penghargaan, maka mereka tidak melakukan hal-hal yang baik lagi. Jadi tidak tumbuh dari unsur dirinya sendiri karena hanya faktor penghargaan. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang lebih kuat dalam hal ini berarti dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kemudian rekan-rekannya juga akan menerima dengan senang hati dan menerima kondisi mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian pengertian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang cara seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, demikian ya. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Biasanya kita kalau sudah melakukan kesalahan, jarang sekali kita menyadari kesalahan itu, bahkan mengulang lagi. Tapi melalui restitusi ini dibuat supaya apa? Supaya kesalahan yang telah dilakukan tidak diulang lagi. Kemudian ada identitas, ada hukuman, ada kemudian identitas sukses, ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena apa? Pasti anak walaupun salah, betul, ketika dikasih hukuman pasti sakit hati walaupun mereka melakukan kesalahan. Hal ini pasti pernah terjadi di kelas. Bu Yuli bagaimana? Punya pengalaman? Kalau anak dikasih hukuman, bukannya menerima hukuman itu, tetapi malah sakit hati, kan malah cemberut ke kita, seolah-olah malah kita yang salah. Padahal tujuan kita menasehati, memberikan hukuman itu supaya tidak diulangi lagi. Tapi justru karena memang hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang terpaksa harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Bisa saja pagi-pagi datang diomeli, dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena apa? Karena rasa sakit hati, tidak nyaman, malu. Misalnya kita langsung hanya dengan memberikan hukuman kata-kata, kamu nakal, kamu datang terlambat, selalu datang terlambat. Pasti anak itu merasakan sakit hati dan tidak nyaman, sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Walaupun ada di kelas mungkin hanya diam, membisu, bahkan cemberut karena punya rasa sakit hati dan tidak nyaman, sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian konsekuensinya, sesuatu yang menyakitkan itu sesuatu memang harus terjadi. Itu konsekuensinya ya. Apabila mereka terlambat, ya konsekuensinya ada teguran dari guru. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, pada identitas sukses disiplin ini tidak terlalu lama, hanya pendek, beda dengan ketika mendapatkan hukuman. Pada restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak akan mengerti, menyadari itu untuk waktu yang jangka panjang. Kemudian negatifnya awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu adalah intimidasi atau ancaman dari guru ya, negatifnya. Kemudian yang modelnya paksaan, anak dipaksa melakukan
yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mendorong menyalahkan diri, konsepnya diri jadi buruk, seakan-akan murid itu merasa dirinya paling buruk di dalam kelas itu. Kemudian untuk konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan, jadi tidak terlalu negatif seperti pada identitas gagal hukuman. Kemudian stimulus respon, mendorong kepatuhan, jadi anak supaya lebih patuh. Konsep diri, anak dibuat berkonsep diri baik. Pada restitusi positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, pada dasarnya anak pun tidak ingin kesiangan sekolah, tidak mengerjakan tugas, hanya mungkin ada kesibukan yang lain yang membuat dia lalai. Kemudian positifnya, teori kontrolnya mendorong disiplin positif, konsep diri lebih kuat. Dalam diri siswa, ini yang paling sulit memang kita membangkitkan motivasi intrinsik supaya anak itu sadar datang lebih awal, belajar, mengerjakan tugas tepat waktu tanpa ada reward ataupun punishment dari guru atau dari orang tuanya. Nah, tetapi hal ini memang harus ada juga faktor eksternal dari luar, yaitu intrinsiknya dari bapak ibu guru, dari orang tua, karena kesuksesan anak, namanya anak kan kita ketahui maunya yang enak-enak, maunya yang gampang-gampang. Ketika di hadapan permasalahan atau soal-soal yang susah, ujung-ujungnya malas. Maka di sana perlulah kolaborasi antara guru dengan orang tua agar anak mampu menumbuhkan faktor intrinsiknya. Kemudian pengalaman dan respon siswa. Saya pernah melakukan status identitas gagal, mungkin Bapak Ibu guru juga ya pernah ya, karena kita apalagi Bu Eti ya sudah senior, sudah jadi guru dari tahun sudah mengalami pergantian murid dengan berbagai karakter. Pasti dengan sendirinya kita sudah melakukan identitas gagal, identitas sukses. Apalagi Ibu Yuli ya, sudah berapa tahun ngajar di kelas 1 dan kelas 2. Bahkan mereka itu ada yang berangkat dari rumah tangga ya, yang belum mengenyam pendidikan PAUD ataupun TK, sehingga membutuhkan adaptasi, waktu yang agak panjang, sehingga bisa saja kita melakukan identitas gagal ini ya. Kemudian jika dibandingkan saya sendiri, identitas gagal lebih sering saya lakukan. Kenapa? Saya lebih sering melakukan hukuman daripada restitusi ya. Kenapa? Karena mungkin Pak Maman juga pernah melakukan hukuman anak tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat dengan hukuman lari lapangan. Pernah. Nah, bahkan Bu Eti, Pak Wawan juga semua ya. Saya sendiri juga pernah. Saya dulu itu pernah nyuruh anak yang jongkok, Skot jam. Seperti itu ya. Pasti kita semua sudah pernah melakukan status identitas gagal ini ya, baik melakukan hukuman dengan fisik maupun dengan kata-kata. Refleksi saya sendiri untuk kedepannya melalui resus ini menjadi suatu pendekatan pilihan bagi saya, mudah-mudahan juga bagi teman-teman ya, bahwa kita harus menghadapi persoalan itu untuk menciptakan disiplin positif. Rencana kedepannya kita menerapkan disiplin positif yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa dalam mengerjakan budaya positif. Jadi tanpa reward, tanpa punishment, anak-anak mau melakukan budaya positif dari faktor dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian ada keyakinan kelas, merupakan konsep dari budaya positif. Mengapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan yang terkesan berpihak. Nah, keyakinan seorang akan lebih memotivasi dirinya sendiri untuk menjalankan budaya positif. Nah, contoh pembuatan keyakinan kelas dari kreatif. Setiap anggota kelas mengeluarkan ide atau gagasannya dalam setiap pembelajaran. Jadi bukan hanya dari gurunya, tapi ide tersebut dari anak-anak. Jadi anak-anak dengan bu guru berdiskusi untuk menentukan keyakinan kelas. Kemudian yang berakhlak mulia, setiap bertemu dengan guru bersalaman atau bertemu dengan rekan saling menyapa, seperti itu. Untuk bentuk tanggung jawab, setiap anggota kelas harus
menjaga barang milik sendiri dan fasilitas yang ada di dalam kelas. Hormat dan santun setiap anggota kelas, membudayakan salam, sapa, senyum, sopan dan santun setiap bertemu dengan guru ataupun dengan rekan sekolah. Dan setiap siswa juga harus percaya diri. Setiap anggota kelas berhak untuk memimpin kegiatan secara bergantian, maju ke depan, misalnya presentasi, hasil kerja kelompok. Jadi anak diusahakan untuk tampil dengan percaya diri. Kemudian mandiri. Setiap anggota kelas harus melakukan tugasnya masing-masing. Apabila ada ulangan harian, mereka harus kerja sendiri, tidak boleh nyontek. Nah, ini ya pemajangan kelas, kebetulan di kelas 6 keyakinan kelasnya sudah dipajang di kelas. Kemudian refleksi ke depannya, keyakinan kelas ini penting untuk dilakukan melatih budaya positif di sekolah. Rencana ke depannya, kalau saya dengan siswa-siswa saya akan meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala agar disesuaikan dengan kebutuhan kelas atau kebutuhan sekolah. Nah, kemudian ada konsep budaya positif selanjutnya, itulah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Salah. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Suaranya tidak keras seperti jadi penghukum, tapi membuat anak merasa bersalah. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak malu tidak mengerjakan PR. Walaupun kata-katanya lembut, tapi kata-katanya menusuk, membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, ramah, akrab, dan bercanda. Bahasanya tubuhnya merapat. Emang kenapa sih kamu tidak membuat PR? Seperti itu misalnya ya. Bahasanya bercanda. Awas kamu kalau mau buat PR lagi, nanti nggak ibu kasih nilai gitu kan. Sebagai teman, bagus. Anak tidak merasa tersakiti, tetapi dengan sendirinya anak jadi tidak ada wibawa ya kepada guru. Jadi melunjak atau songong bahasa Sunda namanya. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau, nadanya suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, kemudian yang terakhir yang manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid tapi membuat murid menyadari kekeliruannya tanpa merasa tersakiti. Itu posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Kita lanjut. Baik, ini ada video contoh bagaimana penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Dia ada anak ya, anak SMA telah datang, kemudian ini ibu guru piket melihat anak datang tergesa-gesa pada waktu masuk sudah lewat, ya dipanggil dengan suara keras, "Naren, sini kamu!" Nah, namanya penghukum. Nah, anak ini ketakutan. "Selamat pagi Bu." "Kamu terlambat terus kan?" Ya membentak kan. Walaupun anak sudah minta maaf dan ingin menjelaskan kenapa, tapi ibu gurunya tidak memberi kesempatan. Malas sekali, langsung menghakimi anak dan menyebut anak dengan malas, "Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu," dengan suara masih bernada tinggi. Sudah berapa kali. Dan kemudian anak dihukum suruh keliling lapangan, walaupun tidak ada korelasinya dengan keterlambatan dia. Nah, kenapa harus anak menyaut, "Kenapa saya harus keliling lapangan?" Malah tambah marah. Guru dengan suara keras mengatakan bahwa anak ini melawan. Ya, tujuannya supaya tidak kapok. Anak disuruh lari supaya tidak kapok. Ini sebagai posisi sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya, dengan kata-kata yang keras, yang membentak, kemudian menunjuk-menunjuk, bahkan memberi hukuman fisik. Jadi ini melakukan hukuman fisik dan non fisik. Kasihan sekali ya ini si Naren. Apa dampaknya? Murid menjadi pendendam, tidak menyukai gurunya, bahkan pelajarannya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini masih ya video si Naren yang datang terlambat. Kali ini ibu guru piket tidak membentak,
tapi suaranya lebih halus, memanggil Naren ya anak selamat pagi Bu Guru seperti biasa. Nah kata-katanya kamu kenapa terlambat lagi nak? Tidak sekeras tadi ketika menjadi posisi penghukum. Senang ya bikin ibu susah. Nah, kalau kamu terlambat nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nanti ibu katanya yang disalahkan. Seperti itu ya sebagai guru pikir. Aduh gimana sih kamu ini? Tidak membentak tetapi membuat anak merasa bersalah. Duh Gusti, kamu ini kalau sudah ibu tegur, nanti kalau ibu tegur bapak kepala sekolah bagaimana? Nah, terus sekarang ibu harus tulis apa di absen kamu? Nah kalau di SMA itu, yang absen itu guru piketnya. Kamu sudah sering terlambat, tapi kamu mengulang-mengulang terus. Ya seperti ini ya, posisi sebagai membuat rasa bersalah. Jadi anak benar-benar dibuat merasa bersalah dan malu. Seperti itu ya. Walaupun akhirnya guru mempersilahkan murid untuk masuk ke kelas. Suaranya cenderung lembut, tapi membuat anak di posisi gagal. Kemudian posisi kontra selanjutnya itu posisi kontra sebagai teman. Nah ini suaranya lembut, tapi anak jadi terkesan mengandalkan guru. Wah sudah jam berapa ini, seperti kepada teman bahasanya. Terlambat lagi sayang. Nah saya katanya terlambat karena ibunya tidak membangunkan. Nih kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bahasanya seperti kepada teman sehingga anak cengengesan. Tidak ada rasa hormat dan santun kepada guru karena guru memposisikan sebagai teman. Walaupun ini tidak berefek dendam tetapi justru menghilangkan rasa tanggung jawab dan empati murid terhadap guru. Seolah-olah tenang saja, nanti juga akan diabsen baik seperti itu ya. Tidak ada hukuman, tidak ada teguran, hanya berkesan sebagai seorang teman. Ya, seperti itu. Kemudian nah, posisi sebagai teman itu murid akan bergantung kepada satu orang. Kemudian tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri sehingga di waktu murid bisa seenaknya karena berpikir gurunya juga sebagai temannya. Itu posisi selanjutnya itu posisi sebagai pemantau. Suara datar ya, seperti biasa dipanggil narennya. Nah, diingatkan tentang peraturan sekolah, jam berapa harus masuk. Kemudian di sekolah itu harus jam 7, tapi dia datang sudah jam 7.20-nya, artinya sudah lewat. Maka konsekuensinya jika terlambat hadir harus tinggal kelas pada saat jam istirahat selama 20 menit selama waktu yang dia terlambat. Nah, kemudian harus tinggal kelas, dikerjakan tugas tambahan untuk ketinggalannya. Nah ini ya sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi pemantau itu seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif. Kemudian murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang telah disetujui. Yang terakhir adalah yang kelima itu posisi sebagai manajer. Nah ini seperti biasa masih naren ya, datang terlambat, ibu guru piket memanggilnya. Sausnya tumpah ke tas Aulia. Aulia sangat marah karena tasnya kotor. Dan akhirnya setelah dipanggil oleh ibu guru melalui tahapan segitiga restitusi, akhirnya Aulia
bisa memaafkan kesalahan daripada Alfian sehingga mereka juga melakukan penyelesaian dengan baik. Yaitu Aulia menginginkan Alfian membersihkan tasnya Aulia dan mereka bahkan membersihkannya secara bersama-sama seperti itu. Saat melakukan segitiga restitusi dengan melakukan posisi kontrol seorang manajer, saya merasa menyesali apa yang selama ini saya lakukan, yaitu kebanyakan saya melakukan posisi sebagai penghukum dan mengedepankan emosi dan merasa paling benar dengan saya sendiri. Nah, setelah refleksi ini saya menyadari bahwa saya ternyata menjadi guru itu memang harus up to date. Harus up to date baik dalam pengetahuan maupun strategi-strategi pembelajaran agar peran kita di kelas itu benar-benar berpusat kepada murid, kemudian mengedepankan kepentingan anak, kemudian ilmu-ilmu yang baru juga, pengembangan kompetensi pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat untuk kita, kemudian juga untuk anak-anak supaya kita menjadi guru yang benar-benar disukai dan guru-guru yang benar-benar budaya positif di sekolah, yaitu melalui pembiasaan menerapkan disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, kemudian membuat keyakinan kelas, menjalankan 5 posisi kontrol, memberikan perhatian kepada kebutuhan dasar anak, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Saya menyadari bahwa selama ini saya berpikir salah. Saya setiap menangani masalah siswa sering melakukan sebagai posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya ingin berproses menjadi guru yang berposisi sebagai manajer dan selalu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekolah. Nah, peran saya sebagai guru dan menciptakan budaya positif diawali dengan memahami tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun dengan memberi teladan yang baik pada budaya positif dilaksanakan dengan penuh keyakinan sesuai dengan nilai dan peraihnya serta merancang perubahan ke arah yang lebih baik atau yang lebih positif. Demikian sosialisasi saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan saya pribadi dapat melaksanakan budaya positif, dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, dan juga mudah-mudahan setelah dapat sosialisasi tentang budaya positif ini, rekan-rekan juga akan berintrospeksi tentang posisi kontrol kita di sekolah. Mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, kemudian akan selalu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Demikian, terima kasih atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi ini ada yang kurang dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti Suningsih MPD yang telah menyampaikan sosialisasinya, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu buat kita semua ya, sehingga kita juga bisa berubah menjadi lebih baik dengan bantuan dari ini. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh siapa juga ya. Silakan. Waktu dan Ya, silakan Bapak Ibu guru, barangkali terkait materi budaya positif ada yang mau bertanya, silakan. Secara hukuman atau apapun tetap masih belum menyadari kesalahan juga. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab ya. Barangkali nanti juga teman-teman ada yang punya pengalaman menghadapi siswa yang agak ngeyel. Pertama, kita memposisikan sebagai manajer ya. Jadi kita akan menyelesaikan, memantau beberapa hari, kemudian mendekati secara baik apa sebenarnya keinginan dan kebutuhan. Karena biasanya apapun yang dilakukan oleh anak itu adalah karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin anak itu ketika melakukan pengeyalan itu ingin menunjukkan kebutuhan powernya. Dia ingin menguasai kelas dengan pengeyalannya. Nah, kemudian sebaiknya kita melakukan tahapan-tahapan
segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah identifikasi menstabilkan siswa. Nah, oke, kita bisa mengatakan nggak apa-apa, kengayaan kamu ini mungkin memang karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa saja kita mengatakan Bapak juga pernah melakukan kengayaan ini. Nah, kemudian membuat dia merasa bersalah, ternyata oh memang kengayaan itu tidak harus dilakukan di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengingatkan keyakinan kelas. Itulah pentingnya sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan keyakinan kelas, supaya anak itu ketika melakukan kesalahan seperti kekeliruan dan kenyayaannya di kelas, kita ingatkan. Kan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan hasil kesepakatan siswa, supaya oh ya, saya telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, supaya tidak akan mengulanginya. Seperti itu, dicoba. Barangkali Bu Yuli pernah punya pengalaman dengan ayah dipanggil, kemudian diingatkan tentang keyakinan kelas, supaya anak itu ingat bahwa memang kengayaan itu tidak perlu dilakukan lagi. Bagaimana Pak Mamang? Cukup, Terima kasih Pak Mamang. Ya, barangkali yang lain ada? Sudah cukup? Alhamdulillah acara demi acara telah kita melewati bersama, dan sekarang adalah acara penutup. Akhirnya kita sampai pada acara penutup. Jadi acara ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.